Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Alhamdulillah saudaraku, saya lagi di pinggir pantai. Terhubung ini saudaraku dalam perjalanan. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan saudara kita yang masuk di bawah kolom komentar. Jadi oke saudaraku ya, mari kita nyimak video bersama apa yang saya utarakan mengenai adanya di dunia perwaletan. Karena kalau saya bikin video selalu di tempat saudaraku ya, beda kalau ambil suasana lagi yang indah-indah. Ini pantai ya, pantai air ya, air punya arti ya. Jadi terima kasih banyak saudaraku atas kekerjasamaannya mengenai adanya di dunia perwaletan, khususnya bagi fans-fansku di lapangan. Jadi ada pertanyaan saya akan angkat ini saudaraku mengenai adanya pertanyaan saudara yang dia tanyakan mengenai adanya di dalam ruangan RBW tentang apa ya, kenapa saya lupa, kok lupa banget. Oke, saya ulangi. Yang saya jawab saudaraku pertanyaan itu mengenai adanya loban. Loban lagi, mantap saudaraku ya. Jadi perlu saudara garis bawah mengenai adanya loban. Loban yang dia tanyakan ini loban terjung ya, bukan lagi loban sirsak ya. Jadi sebenarnya ngikut juga pertanyaan saudara mengenai adanya loban sirsak. Jadi ini keras ombat ya, keras bunyi ombat, enggak apa-apa. Mudah-mudahan ada apa ya, ada hikmah di balik ombat ini ya. Jadi pertanyaan saudara kita mengenai adanya lubang terjung dan lubang sirsak. Saudara ini menanyakan mengenai lubang terjung di dalam ruangan RBW. Saudara kita ini bertanya, "Bang, yang mana bagus lubang terjung dan lubang sirsak?" Ya, ini saya rasa ini saudaraku sering saya angkat ya. Sering saya angkat ini pertanyaan mengenai adanya lubang terjung dan lubang sirsak. Jadi kalau saudara mendirikan gedung rumah walet menggunakan lubang terjung, tidak jadi masalah ya. Yang penting saudara bisa menata bagian di dalam dalam ruangan walet. Yang mana yang saya katakan di dalam ruangan walet saudaraku, saudara perlu tahu bahwa walet itu bukan bahwa asal lubang terjung. Kita harus menata ukuran gimana. Kedua, di dalam ruangan RBW itu kita harus tahu ya berapa panjang dan berapa lebar. Baru kita mengambil ukuran lubang terjung. Ya, ada biasa mengatakan lubang naga, ada mengatakan lubang apa ya, lubang mulut harimau, ada mengatakan seperti bahasa suara. Ya, banyak macam yang bahasa judul. Ya, itu kan bahasa judul saudaraku ya, tidak jadi masalah. Itu lubang terjung. Saudara bisa menata, bisa merancang di dalam ruangan RBW yang diinginkan walet, yang disukai walet saudaraku. Sering saya angkat ini. Gimana guru, yang mana bagus lubang terjun, lubang sirsak? Semua bagus. Tidak ada yang tidak bagus, yang penting sesuai dengan ukuran apa, saya ulang ya. Yang penting sesuai apa yang diinginkan walet. Itu. Karena lubang terjun saudaraku itu ada agak panjang tetapi lebarnya kurang, ada juga lebarnya lebar tetapi panjangnya kurang. Sisa di situ saudara. Kalau lubang terjun saudaraku usahakan itu jangan terlalu kecil, karena walet itu mencari lubang terjun yang agak leluasa ya. Sebenarnya lubang terjun itu saudaraku ibaratkan kayak puit turun ke bawah, itu tempatnya turun ke walet ya. Bahasa bermanuvernya di lubang terjun. Yang penting di dalam ruangan RBW saudara, ruangannya walet, jangan terlalu banyak sekat-sekat ya. Sekat, bahasa sekat itu berarti lar itu lubang antara ruang saudara, terlalu banyak sekatnya. Jadi diusahakan saudaraku supaya di dalam ruangan RBW itu bisa saudara tata ya. Karena walet mencari tempat yang leluasa, tidak banyak hambatan, tidak banyak halangannya. Maksudnya terhalang-halang, apalagi gedung itu kurang lebar, begitu juga panjangnya, istilahnya kurang besar ya. Kalau sudah ukurannya sudah kurang besar, baru saudara
petak-petak itu kan sering saya katakan ya, walet suka tempat yang plong. Mungkin saudara mengatakan plongnya gimana guru? Bahasa plong itu saudaraku, walet paling dominan ya, paling dia incar ruangan yang leluasa, yang tidak ada hambatan-hambatannya di dalam. Karena walet terbang, walet tidak jalan, tidak seperti manusia loh, tidak seperti binatang semacam kayak kambing, sapi, kerbau, kuda itu kan jalan. Walet itu kan terbang. Jadi cara mengenal walet lebih jauh, lebih dalam ya, lebih memahami itu, walet jangan selalu dihalang-halangi. Hanya manusianya saudaraku ya, manusianya selalu mengambil porsi, bahwa walet suka kalau ada kamar-kamar. Kan banyak yang melakukan itu saudaraku ya, yang kamar-kamar itu ruangan. Jadi pesan saya saudaraku, saya tidak menghalangi mereka ya. Begitupun juga saudara-saudara kita di lapangan, baik begitu konsultan yang menangani gedung itu kan tergantung dari porsinya. Ya, sama mengenai adanya bahasa suara saudaraku. Bahasa suara itu suara apa? Oh, suara suara panggil. Terus ada suara tarik, langsung suara inap, ada lagi suara heksagonal, ada lagi suara pelempar, istilahnya basoka. Ya, itu tidak jadi masalah. Kalau porsi saudara. Tetapi yang banyak pertanyaan saudara mengenai adanya itu apa? Tidak jadi masalah bang kalau saya lepaskan suara heksagonalnya. Apa tidak jadi masalah? Apa tidak apa-apa kalau saya lepaskan suara panggil? Ya, apa tidak ada kendalanya? Begitupun juga suara basokanya, suara pelempar jarak jauh. Ya, kalau saudara merasa agak ada kendala bagi saudara, ya jangan dilepaskan. Ya, jangan dilepaskan. Karena porsi kalau Penjelajah 75 saudaraku, bahasa saya tidak pernah menggunakan itu. Jangankan saya rehab, saya lepaskan, saya buka. Namun saya tidak buka umpamanya suara heksagonal, saya putuskan itu kabelnya tidak aktif lagi. Apalagi kalau saya pemula, yang memulai, yang menender itu, memasang itu semua, tidak ada yang terpasang saudara, terkecuali hanya 2. Mungkin saudara mengatakan hanya 2, yang mana? Suara panggil letaknya di LMB, itu pun 1 salon Twitter. 2, suara inap. Suara inap saudaraku itu bagian di dalam ruangannya walet yang tempatnya bikin sarang, tempatnya produksi. Tempatnya produktif sarang kalau sudah ada walet tinggal sampai dia bikin sarang. Itu yang penjelajah lakukan kalau di dalam ruangan RBW saudaraku. Tidak banyak tidak neko-neko, simple. Simple tetapi walet kelihatan. Itu. Tetapi bahasa apa tidak jadi masalah kalau saudara menggunakan itu kan tidak ada bahasa tekanan saudara. Saya sudah katakan. Ya, tidak ada bahasa paksaan. Ketergantungan dari yang punya gedung rumah walet, terkecuali, ya saya ulang ya, terkecuali saya yang tangani bangunan itu. Kalau saya dapatkan suara tarik dan suara pelempar, begitupun juga suara heksagonal. Bahasa suara pelempar itu saudaraku, suara basoka, saya buka, saya lepaskan. Itu saudaraku ya. Jadi itu. Makanya kita kembali tadi ya, kembali ke pertanyaan semula mengenai adanya lubang terjun. Lubang terjun saudaraku tidak jadi masalah, itu tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah, semua bagus, semua penting. Ya, yang mana yang saudara iming-imingkan itu yang kesukaan saudara. Wah, umpamanya lubang terjun, tidak jadi masalah. Begitupun juga lubang sirsak. Tetapi tata dengan sesuai ukuran walet ini, takarannya walet, yang diinginkan walet, yang disukai walet. Bahasa yang disukai walet itu berarti itu yang paling diincar walet, yang dicari walet. Itu jadi saudara sisa menata bagian dalam. Ya, jadi itu pesan saya saudaraku ya, itu pesan-pesan Penjelajah 75. Ya, yang terus terang saudaraku ya, kalau Penjelajah 75 menender saudaraku itu kebanyakan lubang sirsak. Kan saya sudah katakan saudaraku, saya sudah sering mengangkat pertanyaan mengenai adanya lubang sirsak dan lubang terjun. Ada juga lubang yang kayak masuk itu kayak goa, semacam langsung masuk, dia tidak menggunakan poit. Kan ada mengatakan poit, ada mengatakan monyetnya, ada mengatakan minaranya, ada banyak
yang jelasnya poit ya, kata singkatnya, kata kerennya itu poitnya. Nah, ada juga yang tidak menggunakan poit. Nah, biasanya itu langsung masuk dia kayak lorong. Nah, itu berbentuk ya, sisa dia diadakan sekat di bagian dalam. Itu ketergantungan saudaraku, tergantung dari saudaraku gimana cara menatanya. Bahasa menata itu merancang ya, mendesain. Kita desain kok modelnya kayak gini yang disukai walet ya. Ya, yang jelasnya saudaraku itu rata-rata saudara kita konsultan di lapangan itu rata-rata menggunakan kayak model-model yang porsi mereka tersendiri. Ya, maksudnya porsi mereka tersendiri, istilahnya pengalaman mereka, ilmu mereka, saudara-saudara kita ya. Jadi kita saudara itu saling menghargai. Hanya penjelajah 75 saudaraku, mungkin saudara sudah lihat ya, sudah tahu bahwa ada beberapa bahasa konsultan, tetapi mungkin saudara kaget, mungkin saudara heran. Ya oke lah, janganlah kaget. Saudara mungkin ada tanda tanya di dalam diri saudara. Loh, kok penjelajah 75 tidak menggunakan semua itu? Memang, dan ini bukan rekayasa. Saya perlihatkan di video. Saya sering jelaskan, bukan penjelasan saja. Ya, saya memperlihatkan di lapangan mengenai adanya cara pemasangannya. Amplifier yang harga standar yang sering saya gunakan di lapangan, yang sering saya gunakan di lokasi, di rumahan gedung. Coba saudaraku, ikuti saja konten tutorial saya, ikuti saja video-video yang sudah lewat itu ya. Dan itu yang Twitter ya, begitupun juga mengenai adanya flash disk dan suara. Alhamdulillah saudaraku ya, sudah banyak yang saya perlihatkan. Ya, oke lah, saya sudah katakan, bukan lagi penjelajah 75 yang mengatakan secara langsung, secara tidak langsung, tetapi memperlihatkan gedung-gedung saudara di grup. Ya, sudah kelihatan saudaraku, alhamdulillah. Itu saya syukuri saudaraku, apa yang saya terahkan mengenai adanya di dunia perwaletan itu yang kita impikan. Dan memang walet saudara itu berat dihadapi. Ya, itu makanya saya katakan mengenai adanya saudara pertanyaannya mengenai adanya lubang terjun dan lubang sirsak semua jadi. Yang penting saudara atur bagian sekatnya di dalam larnya, lubang antara ruang saudara sekat, jangan terlalu banyak pantulan cahaya masuk di dalam ruangannya walet. Ya, supaya walet ini aman. Ya, mungkin saudara amannya gimana? Aman ini kalau tidak ada cahaya, tidak ada cahaya terang, namun ada cahaya tetapi hanya reman. Ya, letaknya di situ antara lubang terjun atau lubang sirsak masuk di dalam ruangan. Itu pun biasa hanya sekitar 1 meter jangkauan cahaya di dalam itu ya. Gelap, nggak jadi masalah. Yang penting terang di dalam jangan. Karena biasa walet itu canggung. Biasanya walet cepat panik. Nah itu. Begitupun juga burung yang baru mengenal tempat itu, bahasanya burung liar. Ya, burung liar yang belum punya rumahan, baru mendeteksi, istilahnya kayak ngintip masuk. Nah, dia bermanuver, kalau memang cocok di dalam dia tinggal. Nah, itu yang harapan kita saudaraku, gimana caranya supaya walet ini cepat mengenal tempat ini, cepat dia tinggal sampai betah. Nah, jadi itu yang kita inginkan saudaraku, gimana cara supaya saudaraku ini bisa memahami mengenai adanya di dunia perwaletan. Dan itu yang kita inginkan adalah koloninya walet. Ya, populasinya walet sampai walet ini cepat berkoloni ya. Ya, itu saudaraku ya. Itu 2 pertanyaan dan saya ikutkan 1 pertanyaan. Ada komentar tadi ya. Saudara, ini sudah menjanjangi gedung saudara ada 2 tahun. Ya, dia minta penjelasan, tidak apa-apa. Saya jelaskan, saya ikutkan. Dia punya gedung sudah 2 tahun, dia punya saran kurang lebih 60 biji saran, 60 keping, 60 buah. Apa sudah berkeloni waletnya itu guru? Kalau sudah sekitar gitu, mantap saudaraku. Itu walet sudah mulai berkeloni. Ya, alhamdulillah. Kalau sudah 60 saran itu berarti luar biasa burungnya. Nah, apalagi kalau baru menjanjangi 2 tahun. Nah, itu 60 nanti kita tidak sangka, kita tidak bikin kaget, langsung tiba-tiba meledak sampai 100 sampai 200. Yang penting jangan adakan panen paksa. Ya, jangan adakan panen rampas, biarkanlah waletnya dulu beradaptasi sampai berkali-kali dia bertelur di situ di sarangnya. Nah, itu karena adanya gangguan saudaraku di dalam ruangan RBW saudaraku itu
mengenai adanya bahasa di dunia perwaletan, saudara perlu tahu ya. Perlu tahu mengenai adanya di dunia perwaletan, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan adalah populasinya dulu. Di belakang sarang, saudaraku ya, di belakang sarang yang penting populasi, perkembangbiaknya dulu walet. Ya. Nah, kalau sudah berkembang biak itu kan jelasnya tambah banyak. Nah, hanya ada satu kendala, saudaraku ya. Bertelur jadi anak lagi tidak kembali anaknya. Yang sering saya katakan, kalau dia pergi lupa kembali, lupa pulang. Nah, jadi cara membetahkan kanakan, saudaraku, jangan sering dimasuki. Itu. Yang kedua, jangan terlalu terang ruangannya. Nah, itu saudaraku ya. Itu biasanya kanakan itu, saudaraku, jadi biasa tidak kembali. Nah, namun ada kembali, saudaraku, tetapi hanya 1/4 umpamanya. Nah, jadi kanakan umpamanya 50, biasa kembali hanya 10. Nah, yang 40 menghilang. Entah kemana dia. Apa dia jadi burung liar atau dia pindah di tempat lain. Makanya kalau selalu diganggu, saudaraku, apalagi kalau banyak kanakan yang baru mulai terbang ya, sampai saudara selalu memasuki ruangannya, biasa itu panik kanakannya. Kalau induk tidak jadi masalah, tetap kembali saudaraku ya. Jadi semua itu hindari itu panen rampas dulu, terkecuali sudah padat sarangnya, aman-aman saja. Tetapi lihat waktunya saudara panen sarang, lihat waktu masuk, jadwal masuknya itu. Jangan masuk jam-jam terlalu pagi. Ya, jangan juga masuk tengah hari, jam-jam 12, jam 1. Jangan juga masuk pada waktunya sore hari. Ya, yang mana saya katakan sore hari itu seumpamanya jam-jam setengah 6, jam 5 lah. Nah, biasa burung itu biasa masih ada hawa aroma kita bau di dalam kalau kita masuk sore. Ya, kalau burung yang di dalam aman-aman saja. Tetapi burung yang liar yang ingin tinggal, ya, dia biasa kaget. Nah, tetapi insya Allah, saudaraku, mudahan apa yang saya utarakan, saudaraku, selalu saya katakan, ikuti konten tutorial Penjelajah 75. Ya, saya ulangi, saudaraku, ikuti konten Penjelajah 75, penjelasan ya mengenai adanya dunia perwaletan secara alami. Insya Allah, saudara perlu apa? Saya ulangi ya, saudara akan tahu sendiri ujung-ujungnya. Ya, bahwa walet, saudaraku, itu tidak ingin selalu diganggu. Walet sebenarnya tidak cerewet, tetapi sebalikannya walet juga cerewet. Tergantung dari saudara, tergantung yang punya gedung itu. Nah, itu yang selalu saya utarakan, selalu saya paparkan mengenai adanya di dalam ruangan RBO saudara. Jadi hati-hati menghadapi walet, saudaraku. Nah, itu. Jadi itulah pertanyaan saudara ya. Itulah pertanyaan sahabat-sahabatku di lapangan mengenai adanya di dunia perwaletan secara alamiah, bahwa Penjelajah 75 itu alhamdulillah sudah kelihatan, sudah banyak kelihatan. Namun ada belum, namun sudah ada walet tetapi masih lambat. Jadi sabarlah. Nah, karena walet, saudaraku, itu tidak semudah itu membolahkan telapak tangan. Ini bukan daun talas. Selalu saya ulang-ulang perkataan ini. Nah, saya sudah katakan walet kita hadapi, saudaraku, itu butuh kesabaran, ya. Butuh kekuatan, namanya kesabaran. Yang butuh doa, butuh perjuangan dan usaha. Nah, yang penting gedung itu aman-aman, suara sudah ada, suara panggil sudah ada, suara inap sudah bagus. Di dalam ruangan RBW juga begitu pun juga mengenai adanya kelembabannya. Di dalam ruangan RBW tidak panas. Begitu pun juga suhunya. Suhu yang mana saya katakan suhu itu udara. Bagus juga, terkontrol. Ya, itu semua, saudaraku ya, supaya walet ini bisa betah, nyaman di dalam ruangan RBW. Itu yang kita inginkan, saudaraku ya. Nah, itu pesan saya, Penjelajah 75 selalu menginspirasikan ke saudaraku bahwa walet itu, saudaraku, tidak cerewet. Nah, itu saya katakan, walet itu tidak cerewet. Tetapi kebalikan itu mengatakan walet tidak cerewet, tetapi jangan lupa walet juga cerewet. Nah, sisa saudara menjabarkan di situ. Sisa saudara yang mendalami mengenai adanya bahasa perwaletan dan bahasa di dalam ruangan RBW saudara, gedung saudara maksud saya. Nah, silakan dalami itu. Apa arti di dalam itu? Apa yang dicari walet di dalam? Apa yang paling dibenci walet di dalam ruangan RBW? Nah, itu yang kita perlu tahu. Itu yang perlu kita, saudara, pahami. Saudara perlu menyadari bahwa walet memang sulit. Nah, bahasanya gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Itulah sifatnya walet. Nah, makanya selalu saya katakan walet itu, saudara, itu alami. Kealamiannya di mana? Ya, saudara kan tahu. Jadi, oke, saudaraku, terima kasih. Inilah pesan-pesan yang saya sampaikan. Namun kata ini mengenai adanya lubang terjun dan lubang sirsak semua bisa.
tergantung dari cara menata saudara, cara membentuk saudara, cara merancang saudara. Nah, itu yang kan saya sudah jelaskan secara mendetail saudaraku ya. Jadi oke, terima kasih banyak saudaraku. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah, terselip, hilap. Saya manusia biasa saudaraku ya. Letak kesempurnaan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu saudaraku tanpa terkecuali.